Ya, seperti biasanya setelah kita selesai mempelajari teori dan contoh soal, kita akan coba membahas soal-soal listrik dinamis 3. Kita mulai dari nomor 1 ya. Soal latihan nomor 1. Sebuah amperemeter memiliki hambatan internal 2 ohm dan mengalami defleksi skala maksimum pada kuat arus 10 mA. Jika defleksi skala maksimumnya hendak diubah menjadi 50 mA, maka amperemeter dibantu dengan resistor berapa? Pada soal nomor 1 diberitahu ada sebuah amperemeter mempunyai daya ukur hanya 10 mA dan hambatan dalamnya 2 ohm. Ingin dinaikkan daya ukurnya menjadi 50 mA, maka harus dipasang R sun. Apakah secara seri atau paralel? Kita coba gambar dulu ya. Nah, di sini ada arus yang akan masuk nanti 50 mA, sementara amperemeternya hanya mampu mengukur atau skala maksimumnya hanya 10 ampere. Oleh karena itu, bagaimana caranya agar terukur dengan benar? Nah, kita usahakan memasang hambatan cabang pada amperemeternya. Ya, dengan adanya hambatan cabang, berarti nanti amperemeter itu bisa dialiri arus 10 ampere, maka arus pada cabangnya paling tidak 40 mA. Caranya bagaimana? Kita lihat di sini masuk 50, ke sini 10, berarti ke atas dia pasti 40 mA. Nah, kemudian diketahui hambatan amperemeternya itu 2 ohm dan I amperemeternya 10 mA. Nah, dengan mengetahui tegangan pada RS akan sama dengan tegangan pada amperemeter, maka persamaannya nanti kita buat ya, VS sama dengan VA, maka nanti IS. Sekarang kita tinggal substitusikan. IS-nya 40. Nah, karena dia sama-sama miliampere, ini kita coret, ini kita coret, ini nanti 2 ohm ya. Maka nanti kita peroleh di sini RS sama dengan 0,5 ohm. Hasilnya RS harus dipasang 0,5 ohm dan harus dibuat sambungan cabang. Begitu caranya, ya. Soal latihan nomor 2. Sebuah galvanometer yang hambatannya 50 ohm mengalami simpangan maksimum jika dialiri arus 0,01 ampere. Agar dapat digunakan untuk mengukur tegangan 100 volt, maka harus dipasang hambatan berapa ohm? Pada soal nomor 2 diberitahu sebuah ada voltmeter mempunyai hambatan 50 ohm dan dia mengalami simpangan maksimum apabila dilewati arus 0,01 ampere. Nah, pertanyaannya, jika ingin digunakan mengukur tegangan yang 100 volt, maka apa yang akan dilakukan? Coba kita gambarkan ya. Ya, di sini voltmeternya ingin digunakan untuk mengukur yang 100 volt. Data yang diketahui R-nya 50, I-nya 0,01 maksimum ya, pada skala maksimum. Nah, ada yang tersembunyi di sini. Yang tersembunyi apa? Kita belum tahu berapa tegangan maksimum yang bisa diukur voltmeter. Dari data ini kita hitung ya. Ya, ternyata dia hanya mampu mengukur 0,5 volt. Ya, boleh kita buat nanti di sini. Berarti di sini hanya 0,5 volt. Yang mau diukur 100 volt. Nah, untuk mengatasinya,
maka kita pasanglah Ersun secara seri. Kita tahu pada hubungan seri, tegangan totalnya adalah jumlah tegangan dari masing-masing elemennya. Nah, sekarang logikanya kita lihat, kalau di sini mau diukur 100 volt, dia hanya mampu 0,5 volt, maka harus ditahan di sini. Berapa? Selisih dari 100 dikurang 0,5. Jadi nanti di sini, ya, VS-nya nanti 99,5, agar kalau dijumlahkan kemari bisa hasilnya 100. Nah, dengan mengetahui pada hubungan seri kuat arus adalah sama, maka nanti kita buat persamaan. Sekarang kita tinggal substitusikan. VV-nya sudah ada 0,5. Ya, tinggal kali silang nanti. Kalau ini kita coret dibagi 0,5 dapat 1, ini dibagi 0,5 dapat 100. Oleh karena itu kali silang. Ya, ternyata Ersun yang dibutuhkan adalah 9950 ohm dan harus dipasang seri terhadap voltameternya. Begitu caranya. Sekarang kita coba untuk soal nomor 3 ya. Soal nomor 3. Pada rangkaian tertutup di bawah ini, buat arus pada rangkaian dan beda potensial antara B dan D adalah berapa? Pada soal nomor 3 ini diberitahukan ada sebuah loop ya, atau rangkaian tertutup. Di sini rangkaian A, B, C, D terdiri dari beberapa elemen dan terdiri dari beberapa hambatan. Pertanyaannya, berapa kuat arus yang mengalir pada rangkaian dan berapa beda tegangan antara B dengan D? Nah, dalam hal ini kita gunakan hukum Kirchhoff yang kedua ya. Sigma E tambah sigma E kali R akan sama dengan 0. Nah, bagaimana kita membuat arah arusnya? Buat aja dulu sesuka hati, nggak apa-apa. Nanti kalau hasil yang kamu dapat I-nya positif, berarti arah arus yang sebenarnya sesuai dengan arah yang kamu buat. Tapi kalau kamu dapat I bernilai negatif, nanti arah arus yang sebenarnya terbalik dengan yang kamu buat. Tapi ingat, besarnya sama. Nah, kita coba kerjakan ya. Nah, tetapkan dari putarannya gini. Saya lebih senang putaran jarum jam. Saya bergerak dari A untuk menghitung elemennya dulu. Bergerak di sini ke 12, tulis 12. Terus kemari pendek minus 24. Terus kemari pendek minus 10. Terus kemari habis, nggak ada lagi. Nah, terus kita tambah buat arus, kita buat I. R-nya kita hitung semuanya. Berikut hambatan dalam. 1 tambah 5 6, tambah 1 7, tambah 7 14, tambah 1 15, tambah 3 18, tambah 4 22. Ini sama dengan 0. Nah, ini kalau kita kurangkan 12 kurang 24 dikurang 10 adalah minus 22. Pindahkan ke kanan. Jadi ini 22, sementara di sini 22I. Maka kita peroleh I sama dengan 1 ampere. Hasilnya tandanya positif. Berarti arus yang sebenarnya benar lewat ke arah kanan, searah jarum jam, ya. Nah, sekarang kita akan mencari berapa tegangan antara B dan D. Untuk mencari itu kita gunakan nanti metode ya. Potensial di BD adalah jumlah elemen antara B dan D ditambah I dikali R antara B dan D. Sekarang kita hitung jumlah elemen dari B ke D. Kita coba searah jarum jam yang kita buat. Lewat sini minus 10. Sampai kemari habis, nggak ada lagi. Ditambah kuat arus yang kita hitung tadi 1 ampere. Ini I-nya 1, R-nya kita hitung dari B. 7 tambah 1 tambah 3 berarti 11. Nah, ini hasilnya nanti
minus 10 tambah 11 itu berarti 1 volt. Bolehkah kita bergerak dari atas? Artinya D, C ke B. Kita usahakan dulu menghitungnya apakah benar. Kita coba ya. Nah, dari sininya. Yang ini tadi sudah, kita coba kemari. BD dari sini berarti melawan arus. Maka nanti kita lihat di sini jalan plus 24, jalan lagi minus 12, terus habis ditambah. Nah, tadi I tandanya positif, itu kita buat arahnya ke kanan. Sekarang kita melawan arus dari B ke D, sehingga tanda ini nanti kita buat minus ya. Jadi jangan lupa ini minus 1, terus dikali hambatan yang ada antara B dan D. Kalau kita lewat dari sini 1 tambah 5 6 tambah 1 7 tambah 4 11. Ini dikalikan dengan 11. Maka kita hitung nanti di sini. Ini kalau kita kurangkan 12 dikurang 11, hasilnya tetap sama dengan 1 volt. Soal nomor 4. Pada rangkaian di bawah, hambatan dalam masing-masing elemen diabaikan. Kuat dan arah arus pada hambatan 6 ohm adalah berapa? Soal nomor 4 sudah saya gambarkan di sini. Ada beberapa elemen dan ada beberapa hambatan. Dia nanti ada 2 loop. Yang ditanya berapa kuat arus pada hambatan 6 ohm. Nah, untuk menghitungnya kita beri dulu nama ya, karena arus di kiri, di tengah, di kanan tidak sama. Nah, metodenya akan saya gunakan nanti dengan metode mencari PBD ini, kemudian untuk mendapatkan I di sini. Nah, saya buat dulu ke sini. Ya, sistem seperti ini saya sebut sistem air mancur. Ada 3 arus yang keluar, sementara arus yang masuk tidak ada. Jadi menurut hukum Kirchhoff nanti jumlah arus yang masuk harus sama dengan jumlah arus yang keluar. Yang keluar ada 3. Ya, yang keluar ada 3, I1, I2, I3, yang masuk tidak ada. Nah, inilah yang kita gunakan nanti salah satu persamaannya. Kedua, saya akan gunakan ini. Saya mau mencari tegangan antara A dan B. Berarti saya boleh lewat menggunakan data kiri, boleh menggunakan data tengah, boleh menggunakan data kanan. Kita coba ya. Nah, dari kiri sigma E-nya ketemunya 2 volt dan pendek, berarti minus 2 tambah. Di sini daerah si I1 dia hanya melewati yang 4 ohm, berarti di sini 4I1. Yang kedua saya lewat dari tengah, ketemu yang minus 4 juga, berarti di sini nanti VAB minus 4. Daerah ini daerah si I2. I2 melewati si 6 ohm. Yang ketiga saya lewat dari kanan, yang ketemu minus juga 21. Arus I3 ketemu dengan yang 8 ohm. Tujuan saya membuat ini adalah jika koefisien dari I semua yang ada di sini sama, maka kalau dijumlah nanti hasilnya 0. Oleh karena itu saya berusaha membuat koefisiennya ini sama ya. Nah, ini nanti saya kali saya cari KPK-nya. KPK-nya ada 24. Ini kali 6, ini kali 4, ini kali 3. Sehingga nanti kalau dikali 6 ini kali 6 minus 12 tambah 24 I1. Ini kali 4 minus 16 tambah 24 I2 kali 3 kali minus 21 minus 63 tambah 24 I3. Nah, kalau ini saya jumlahkan nanti koefisien I nya sudah sama, ini jadi 0 sesuai dengan yang ini tadi ya. Ini saya jumlahkan menjadi 13 PAB. Nah, kemudian ini saya jumlahkan
ini minus 91. Berarti VAB itu sama dengan minus 91 dibagi 13. Itu sama dengan 7 volt. Nah, setelah dapat nanti VAB-nya 7 volt, maka untuk mencari I2 di sini kita masuk ke persamaan yang sebelah sini. Ya, kita masuk ke sini, VAB-nya 7 volt, ini 4, ini 6, maka nanti kita dapat I2. Oke, saya buat di sini ya. Dari sini saya turun kemari. Nah, masukin minus 7, ini minus 7 ya, maaf. Minus 7 sama dengan minus 4 tambah 6I2. Nah, kalau ini minus 7, ini pindah kemari, berarti ini minus 3. Terus di sini 6I2, sehingga I2 nanti minus 0,5 ampere. Nah, apa tandanya minus? Nah, minus artinya bahwa arus itu yang kita buat tadi arahnya terbalik dengan yang sebenarnya. Oleh karena itu dapat nanti I sama dengan besarnya 0,5 ampere, sedangkan arahnya adalah dari B ke A. Inilah jawabannya. Ya, begitu caranya. Saya harap kamu bisa. Sekarang kita coba untuk soal nomor 5. Soal nomor 5. Pada rangkaian berikut diketahui E sama dengan 12 volt. Kuat arus pada rangkaian adalah berapa? Soal nomor 5 tentang jembatan Winston. Diketahui ada 5 hambatan dan disusun seperti ini. Ini disebut jembatan Winston ya. Bisa diselesaikan dengan hukum Kirchhoff, tapi dengan metode jembatan Winston agak lebih cepat. Nah, hal yang pertama kita kerjakan adalah kita teliti dulu apakah jembatan Winston itu setimbang atau tidak. Nah, menentukan setimbang atau tidak, kalikan nanti yang menyilang kiri atas dengan kanan bawah, kemudian kiri bawah dengan kanan atas. Ini hasil kalinya adalah 42. Ini juga hasil kalinya 42. Kalau itu sama, berarti setimbang. Kalau setimbang, apa yang terjadi? Kuat arus di tengah ini atau sering disebut I5 itu pasti 0. Kalau kuat arus di situ 0, maka tidak berarti hambatan itu boleh dibuang ya. Ini akan kita buang karena setimbang. Sekarang bentuknya gimana? Saya gambarkan ya. Ya, bentuknya jadi begini sekarang. Ini seri jadi 10 ohm, ini juga seri jadi 20 ohm, dan dihubungkan dengan beda potensial 12 volt. Nah, kalau kita gabung ini 10 ohm, 20 ohm. Jadi R totalnya berapa sekarang? R totalnya adalah, kita gunakan cara cepat aja ya. Hasilnya 20/3 ohm. Kalau ditanya berapa kuat arus pada rangkaian itu, kita gunakan hukum ohm, I sama dengan V per R. Maka nanti kalau dikalikan ini 36 dibagi 20 itu 1,8 ampere. Jadi kuat arus pada rangkaian ini ya yang mengalir adalah 1,8 ampere. Itu caranya. Soal nomor 6. Pada gambar rangkaian berikut, beda tegangan pada hambatan 5 ohm sama dengan berapa? Ya, pada soal nomor 6 juga jembatan Winston diberi tegangan 23 volt. Pertanyaannya, berapa potensial pada hambatan 5 ohm? Ya, caranya kita cek dulu apakah jembatan Winston ini setimbang atau tidak. Kalikan 2 kali 2 hasilnya 4, 4 kali 5 hasilnya 20. Ternyata tidak sama. Kalau tidak sama berarti tidak setimbang. Kalau tidak setimbang, maka kamu akan membuat hambatan pengganti, boleh di segitiga kiri, boleh segitiga kanan. Tapi saya ambil di segitiga kiri aja ya. Buat hambatan dalam, hambatan pengganti yang namanya adalah sistem delta. Ada yang bilang sistem bintang, nggak apa-apa. Nah, ini
Ada RA, ada RB, ada RC. Kita hitung satu-satu berapa nilai RA ya. Kalikan yang mengapitnya, jumlahkan semua hambatan ini. 4 tambah 2 tambah 6, 12. 8 per 12 sama-sama dibagi 4 berarti 2/3 ohm. Kalau kita hitung RB nya, B 2 kali 6 per jumlahnya tetap 12 berarti 1 ohm. Kemudian RC nya 4 kali 6 per 12 hasilnya 2 ohm. Nah, dengan adanya hambatan pengganti itu, maka nanti hambatan 3 yang mengapit hambatan pengganti itu kita hapus. Jadi nanti boleh ini kita hapus. Nah, bentuknya jadi seperti ini sekarang. Saya sederhanakan gambarnya ya. Ya, bentuknya jadi begini. Nah, kalau kita serikan nanti ini 6 ohm, ini hasilnya 4 ohm. Nah, kalau nanti kita paralelkan ini 6 dengan 4, itu menjadi 6 kali 4 per 6 tambah 4 berarti 2,4. 2,4 itu 24 per 10 sama dengan 12 per 5. Jadi nanti totalnya ini menjadi 12 per 5, sehingga nanti ini 2/3, yang ini 12 per 5. Nah, sekarang kita hitung berapa R totalnya. Nah, R totalnya ini jadi kita buat nanti per 15 ya. 15 bagi 3 kali 2 ini 10 tambah nanti 15 bagi 5 3 36, hasilnya adalah 46 per 15. Nah, setelah dapat 46 per 15, maka nanti kita hitung berapa kuat arus seluruhnya. Maka I sama dengan V per R, 23 dibagi 46 per 15. Ini kita coret ya, coret kemari dapat 2, berarti 7,5 ya, 7,5 ampere. Nah, kalau semuanya 7,5, maka di sini nanti juga arusnya I-nya pasti 7,5 ya. Nah, di yang dua ini juga di sini tadi, ini ya biar lebih bagus. Di sini 7,5 ampere, ini juga 7,5 ampere. Nah, kalau sudah dapat di sini 7,5 ampere, maka bisa kita hitung nanti berapa tegangan di sini. Kita hitunglah di sini ya. V sama dengan I kali R, sehingga nanti I-nya 7,5, R-nya 12 per 5. Ini kalau dibagi dapat 1,5, sehingga potensial di sini nanti adalah 18 volt. Nah, kalau di sini 18 volt, berarti di sini juga potensialnya 18 volt, di sini juga 18 volt, ya. Nah, kalau 18 volt di sini bisa kita cari nanti I-nya. Jadi yang 18 volt ini sama dengan di sini ya. Saya tuliskan lagi. Di sini V-nya 18 volt. Sehingga nanti kuat arus di sini I sama dengan 18 dibagi 6 itu sama dengan 3 ampere. Nah, kalau di sini arus 3 ampere, maka nanti bisa kita hitung tegangan di sini. Berarti di sini 3 ampere, di sini 3 ampere. Maka pada hambatan yang 5 ohm ini nanti potensialnya adalah 3 kali 5 sama dengan 15 volt. Jadi potensial pada hambatan 5 ohm ini adalah 15 volt. Begitu caranya. Baik, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa membantu kamu untuk pelajaran di sekolah.